Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Malbangi Hafizah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Profesor Dr. Fariha MPD dan Ibu Darmawan Pak Pahan MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat pada semester sebelumnya, yaitu pengembangan media pembelajaran e-modul pada mata pelajaran sejarah busana kelas 10 Tata Busana SMK Citra Harapan Deli Serdang. Bab 1, pendahuluan untuk latar belakangnya. Sejalan dengan perkembangan informasi dan komunikasi TIK, media pembelajaran digital semakin menjadi pilihan yang relevan dalam mendukung sejarah busana di sekolah menengah kejuruan SMK. Media pembelajaran yang berbasis digital memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses informasi secara cepat, menarik, dan interaktif. Hal ini memberikan peluang untuk merancang metode pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang tumbuh dalam era digital. Pengembangan media pembelajaran dalam konteks sejarah busana untuk SMK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menarik. Sejarah busana adalah bidang yang kaya akan informasi mengenai perkembangan mode dan gaya berpakaian dari masa ke masa. Dalam dunia yang terus berubah dan berinovasi, memahami sejarah busana bukan hanya merupakan aspek yang penting dalam memahami sejarah budaya, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang tertarik pada industri fashion. Identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, peserta didik hanya mengandalkan LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai pegangan yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah busana dikarenakan pembelajaran yang tidak maksimal. Untuk batasan masalahnya yaitu ada penelitian ini dilaksanakan pada kelas 10 Tata Busana SMK Citra Harapan Percut. Materi yang digunakan untuk pengembangan media pembelajaran yaitu materi sejarah perkembangan busana yang dipelajari pada semester ganjil berdasarkan silabus dan RPP dengan kompetensi dasar. Rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah pengembangan bahan ajar modul sejarah busana SMK Cipta Harapan Deli Serdang. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk menghasilkan media pembelajaran e-modul pada siswa kelas 10 Tata Busana SMK Citra Harapan Deli Serdang, untuk mengetahui kelayakan media pengembangan pembelajaran e-modul pada siswa kelas 10 Tata Busana SMK Citra Harapan Deli Serdang. Manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian yang sejenis. Manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah ke dalam keadaan yang sebenarnya. Bagi program studi pendidikan tata busana, yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi program studi pendidikan tata busana sebagai objek penelitian khususnya mengenai modul untuk mata kuliah sejarah perkembangan busana mode. Manfaat bagi pendidik yaitu modul sebagai salah satu alternatif atau masukan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam penyampaian materi guna mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan pencapaian proses belajar, minat dan kerja mandiri peserta didik. Kedua yaitu kajian pustakanya ada beberapa, yaitu tinjauan media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, e-modul, karakteristik media pembelajaran, analisis kebutuhan modul, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Tinjauan media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Mata pelajaran sejarah di busana merupakan bagian dari kurikulum tata busana kelas 10 SMK. Dalam mata pelajaran ini, siswa mempelajari sejarah perkembangan busana dari zaman prasejarah hingga busana modern. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Tujuan media pembelajarannya yaitu secara umum, tujuan penggunaan media adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar di kelas. Media pembelajaran juga bertujuan untuk menstandarisasi penyampaian materi pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu
Media pembelajaran menurut Azhar Arsyad yaitu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dalam dan diciptakan oleh guru. Sedangkan menurut Sanaki, media pembelajaran berfungsi untuk merangsang pengajaran dengan menghadirkan objek sebenarnya dan objek langkah, membuat aplikasi dari objek sebenarnya, membuat konsep abstrak ke konsep konkret, memberi kesamaan persepsi, mengatasi hambatan waktu tempat dan jumlah jarak, menyajikan informasi secara konsisten, memberikan suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, santai, dan menarik sehingga dapat mencapai tujuan. E-modul yaitu E-modul adalah elektronik modul, merupakan bahan ajar digital berbasis teknologi informasi yang disusun secara sistematis dan menarik, mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang guna mencapai kompetensi, subkompetensi mata pelajaran secara individual dari Depdiknas. Karakteristik modul pembelajaran yaitu modul yang dikembangkan harus mampu meningkatkan motivasi peserta didik dan efektif dalam mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Menurut Ayanda yaitu untuk menghasilkan modul yang baik maka penyusunan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Depdiknas yaitu sebagai berikut. Ada self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, user-friendly. Analisis kebutuhan modul. Pembuatan modul harus dinilai dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan terhadap kompetensi yang diharapkan dicapai siswa. Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul yang dikembangkan dalam satu satuan program tertentu. Dalam analisis kebutuhan, dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut di bawah ini. Ada 4 langkah yang harus dianalisis untuk membuat modul. Kerangka berpikir. Kegiatan belajar siswa pada mata pelajaran sejarah busana dengan metode ceramah, demonstrasi, pemberian tugas belum sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya itu media pembelajaran yang monoton, hanya dari metode ceramah dan buku. Pembelajaran menggunakan media mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan tanpa menggunakan media. Siswa yang mempunyai abstraksi rendah akan mengalami kesulitan dalam memahami materi saat pembelajaran. Media pembelajaran dalam bentuk modul diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi oleh siswa karena modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instruksional, yaitu siswa diberi kesempatan belajar menurut irama dan kecepatan masing-masing. Berdasarkan kajian pustaka yang dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa modul tepat digunakan untuk pembelajaran pembuatan pola karena media ini dapat menyajikan materi dengan menarik menggunakan gambar dan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan dapat digunakan secara mandiri. Modul sejarah busana yang dibuat diuji kelayakan baik oleh materi, ahli media, dan tanggapan siswa sehingga dapat dihasilkan modul yang berkualitas dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Media modul ini diasumsikan dapat membantu siswa memahami materi, membuat kaitan dengan mudah dipahami, selalu ingat dan menyenangkan sehingga dapat membantu siswa mencapai KKM. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Ada desain penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pengembangan research and development. Adapun selain penelitian pengembangan yang dilakukan digunakan adalah model pengembangan EDI dengan tahapan berikut yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitiannya yaitu populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 Tata Busana SMK Citra Harapan pada mata pelajaran produktif yaitu sejarah busana. Sampel penelitian yang diambil adalah yaitu salah satu kelas yang mempelajari sejarah busana pada peserta didik kelas 10 Tata Busana SMK Citra Harapan yang berjumlah 30 siswa. Penelitian. Terdapat 2 variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas. Media pembelajaran e-modul yang bersifat bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Dalam hal ini, variabel bebasnya adalah media pembelajaran e-modul yang dikembangkan.
Untuk variabel terikatnya yaitu prestasi belajar sejarah busana siswa. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa busana pada siswa kelas 10 tata busana setelah memanfaatkan media pembelajaran e-modul yang dikembangkan. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada studi literatur yang melakukan kajian pustaka terkait modul sejarah busana pada pendidikan tata busana dilakukan untuk menyusun teori yang relevan sebagai dasar pengembangan modul. Yang kedua ada observasi mengamati secara langsung proses pembelajaran mata pelajaran sejarah busana di kelas 10 SMK Citra Harapan. Untuk mengetahui metode pembelajaran, media yang digunakan yaitu media yang digunakan, materi yang diajarkan, dan permasalahan selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada wawancara. Melakukan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran pembuatan e-modul sejarah busana untuk mengetahui gambaran nyata kesulitan dan permasalahan selama proses pembelajaran. Yang keempat ada dokumentasi, mengumpulkan dokumen terkait seperti kurikulum, silabus, RPP yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun modul ajar. Instrumen penelitian berdasarkan variabel pada penelitian pengembangan media pembelajaran e-modul untuk mata pelajaran sejarah busana tersebut. Instrumen penelitian yang dapat digunakan yaitu antara lain instrumen untuk mengukur kelayakan e-modul berupa angket validasi kepada ahli materi dan ahli media serta angket respons siswa terhadap e-modul. Yang kedua ada instrumen tes prestasi belajar berupa soal tes tertulis sejarah busana sebelum dan setelah menggunakan media e-modul. Soal tes dapat berbentuk pilihan ganda, esai atau perpaduan keduanya. Yang ketiga ada instrumen motivasi belajar berupa angket motivasi belajar siswa setelah memanfaatkan media pembelajaran e-modul pada mata pelajaran sejarah busana. Jadi, ketiga instrumen ini digunakan sesuai dengan data variabel yang ingin diukur pada penelitian pengembangan ini. Teknik analisis data yaitu jika penelitian pengembangan media pembelajaran e-modul pada mata pelajaran sejarah busana tersebut menggunakan uji hipotesis, maka rumus uji statistik yang digunakan adalah uji T atau Paired Sample Test. Rumus uji T untuk sampel berpasangan adalah T dalam kurung D standar deviasi dan N. Keterangannya T adalah nilai T hitung, D rata-rata selisih pasangan data, SD adalah standar deviasi dari selisih pasangan data, N banyaknya pasangan data. Uji statistik ini digunakan karena penelitian ini mengambil data berpasangan, yaitu data prestasi belajar sejarah busana siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran e-modul. Dengan uji T akan dapat lihat signifikasi pengaruh media e-modul terhadap peningkatan nilai belajar siswa pada mata pelajaran sejarah busana. Hipotesis penelitian dari modul ini yaitu H0 tidak terdapat perbedaan prestasi belajar sejarah busana antara siswa yang menggunakan media pembelajaran e-modul dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Artinya, pemanfaatan e-modul pada pembelajaran sejarah busana tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan media konvensional. Satunya terdapat perbedaan prestasi belajar sejarah busana antara siswa yang menggunakan media pembelajaran e-modul dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Artinya, pemanfaatan e-modul pada pembelajaran sejarah busana berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa jika dibandingkan dengan menggunakan media konvensional. Dengan kata lain, hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran e-modul efektif meningkatkan prestasi belajar sejarah busana siswa SMK program keahlian tetap. Baik, nah itu yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Karisa. Baik, kepada Caca dipersilahkan. Bagaimana kelayakan modul ajar sejarah busana untuk siswa kelas 10 SMK Citra Harapan Deli Serdang ditinjau dari aspek materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan? Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Baik, berikan saya beberapa waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anissa Khaira. Untuk menilai kelayakan
modul ajar sejarah busana bisa ditinjau dari beberapa aspek yang dijelaskan, yang ditanya tadi, yaitu aspek materi. Untuk aspek materi ini ada keluasan dan kedalaman materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, keakuratan konsep dan teori sejarah busana yang disajikan, kemutakhiran data dan contoh yang digunakan, relevansi materi dengan perkembangan busana terkini, urutan penyajian materi yang runtut dan sistematis. Untuk aspek penyajiannya ada 4, yaitu keruntutan penyajian materi, kesesuaian penggunaan ilustrasi atau gambar dalam menjelaskan konsep, kesesuaian contoh dan latihan dengan materi, kemampuan menarik minat dan memotivasi peserta didik. Untuk aspek bahasanya ada 4 juga, yaitu keterbacaan dan kejelasan bahasa yang digunakan, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, konsistensi penggunaan istilah dan konotasi. Yang terakhir ada kemampuan motivasi peserta didik. Untuk aspek kegrafikan ada 4 juga, desain sampul dan tata letak yang menarik, kualitas cetakan dan jenis kertas yang digunakan, keterbacaan jenis dan ukuran huruf, keharmonisasian penggunaan warna dan gambar ilustrasi. Nah, untuk modul ajar yang dikembangkan, insya Allah kami hampir menggunakan 4 aspek tersebut untuk pembuatan modul. Apakah jawabannya dapat diterima? Jawabannya dapat saya mengerti. Terima kasih, Karisa. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembimbing pada mata kuliah ini, yaitu karya